illallah, la ilaha illallah. Ada yang seperti itu, ada yang bernada seperti ini. Ada orang yang berzikir dalam keadaan pakaian lengkap, khusyuk dengan tasbihnya. Ada orang yang berzikir dengan hatinya saja, lisannya tidak bergerak tapi hatinya saja. Maka semua itu termasuk dalam ayat tadi, qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, dalam keadaan apapun itu. Maka subhanallah, selama tidak merusak makna, ya. Misalnya ada orang yang menyingkat la ilaha illallah menjadi Allah, 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 maka itu tidak merusak makna. Coba kalau nyuruh orang bismillah bilangnya apa? Basmalah. Basmalah ada artinya enggak? Enggak ada artinya. Tapi itu sama dengan menyuruh orang bismillah. Baca bismillah. Ada enggak orang yang bilang, mari sama-sama kita baca basmalah? Basmalah. Enggak ada. Pasti semua tahu Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah. Enggak ada. Karena udah sudah tahu. Berarti jangan sampai merubah makna. Gitu. Masya Allah. Berarti boleh dong pakai nada misalnya balonku ada 5 gitu? Selama dia tidak bermaksud mempermainkan ataupun mengejek zikir, maka silahkan saja, apalagi untuk mengajar anak kecil. Nah, ya itu kayak gitu misalnya boleh ya Ustaz ya. Hanya satu. Masya Allah. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Habib, maaf samarkan nama saya. Teman-teman saya banyak nih yang pakai tasbih digital. Dia bilang sih biar gampang untuk zikir, dan ada juga yang bisa bawa tasbihnya kemana-mana. Nah itu bener nggak sih tasbih atau tasbih digital itu nggak boleh dibawa ke tempat yang tidak suci? Apalagi kadang ibu-ibu itu suka lupa, kadang nggak sengaja bawa tasbih digital masuk ke kamar mandi, itu alasannya biar nggak lupa nih, biar selalu zikir. Nah itu kira-kira bagaimana ya? Emang bener ya Habib, punten kalau misalkan kita bawa tasbih atau tasbih digital ke tempat-tempat yang tidak suci itu tidak diperbolehkan? Silakan penjelasan. La yadhkurullaha wa huwa ala khala'i bilisani walakin biqalbihi. Tidak dikatakan dia boleh berzikir dalam kamar mandi, akan tetapi dia berzikir dengan hatinya, boleh dengan lisannya. Kalau dalam keadaan berdiri boleh nggak? Boleh ya. Ustaz Maulana Butari, Mas Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini yang dikatakan dia masuk kamar mandi, dia tidak diperbolehkan untuk berzikir atau menggunakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahu akbar, subhanallah. Tapi dalam hatinya boleh. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, ditanya nih, kalau kita bawa tasbih, boleh gak kita masuk kamar mandi dibawa tasbih tersebut? Kalau tasbihnya, misalkan Ustadz Maulana ada tulisan Allahnya, itu tidak dibenarkan. Kalau misalkan itu tidak ada bacaan Allahnya, hanya digital, hanya tulisan 1 sampai 1000 atau sampai 100.000, itu diperbolehkan. Karena apa? Karena para sahabat itu dilihat waktu Rasulullah SAW pulang ke rumah. Rasulullah melihat istrinya sedang menghitung daripada butiran kerikil digunakan untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah mendiamkan, dan ini tidak jadi masalah. Dan juga ada sahabat yang dimana mereka menggunakan tangannya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, 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 subhanallah sampai 33 kali dengan tangannya. Maka tangannya inilah yang akan menjadi saksi mereka nanti di hari kiamat. Dengan tangan inilah aku mengingatmu ya Allah, dengan tangan inilah aku menghitung daripada jumlah-jumlah aku mengingat namamu ya Allah. Dengan tangan ini juga aku berzikir dengan berharap akan keridhaanmu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Nah, kalau misalkan seandainya ada ibu-ibu yang lupa masuk ke dalam kamar mandi buat tasbih, yang tasbihnya yang panjang misalkan, yang warna putih lah, yang warna coklat, yang biru dan lain sebagainya, dimasuk ke dalam kamar mandi, maka tidak jadi masalah. Karena apa? Karena itu adalah sebuah media. Sama ketika bawa handphone, di dalamnya ada aplikasi Al-Quran. Ketika dia tidak membuka aplikasi Al-Quran, maka sah-sah aja, nggak jadi masalah. Tapi kalau dia niat di dalamnya dibuka Al-Quran, maka ini tidak dibenarkan dalam syariat, haram. Karena apa? Karena meremehkan Al-Quran dan masuk dalam kamar mandi. Oleh karena itu, mereka yang ingin mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ingatan-ingatan berharap akan pertolongan dan ridhonya Allah, maka ini hambanya Allah berzikir dimanapun dia berada. Tadi disampaikan oleh Ustadz Maulana, Masya Allah, Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sabdanya Rasulullah. Siapa orang yang ingat kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah, merupakan daripada hati yang tenang. Kalau misalkan kita zaman dulu nih, kalau dengar ulama-ulama tahlil kan, ya kan? Mereka bilang di awalnya tatmainat qulubuhum ala bidzikrillah, ala bidzikrillah tatmainat qulub. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul magutu anna wan nabiyuna min qabli. Di dalam hati kita selalu ingat kepada Allah. Ini yang dikatakan hamba Allah. Dalam jiwa kita, sampaikan Ustaz Syam tadi, dimanapun berada, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, dia ingat kepada Allah. Dan bahkan dia mau masuk kamar mandi pun dia masih ingat kepada Allah. Berarti ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan masuk kamar mandi, sekali lagi tidak jadi masalah. Kalau misalkan dia membawa tasbih
ataupun dia mengalungkan tasbih, atau dia mengantongkan daripada bacaan-bacaan yang untuk tasbihnya, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika dia masuk kamar mandi, di dalamnya dia membawa asma Allah, dia membawa bentuk nama Allah, atau bawa kiswah Ka'bah, atau dia baca misalnya zikir-zikir pagi sorenya, dikantongin, dia masuk kamar mandi, itu tidak dibenarkan. Dia taruh di luar dulu, baru dia masuk ke kamar mandi. Kalau dia masih membawanya, dia lupa, dia keluar kembali,